setelah kami pelajari mengandung dua kelemahan utama yang membuat sidang atas nama saya sebagai terdakwa tidak bisa lagi dilanjutkan, yaitu terjadi error in objecto dan error in persona. Saya akan tadi dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan SMA yang saya miliki. Dua Sisi malam ini hadir dengan tema Dr. Tifa melawan, adu bukti di ruang sidang dengan narasumber pengacara Dr. Tifa, Ajis Yanuar. Pakar Komunikasi dan Cyber Law Universitas Airlangga, Profesor Henry Subiakto. Pengacara Joko Widodo, Profesor Firman Pangaribuan. Penasehat Ahli Kapolri, Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi. Dan inilah pembawa acara kita malam ini, Aditya Nugroho dan Reza Baluel. Sehat kabar Reza? Apa kabar? Oh, baik, Oke, baik, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam dulu. Nah, siap. Pak Rianto. Biar seru. Luar biasa. Oke, ini semangatnya menggebu-gebu nih. Ya. Oke, kita buka langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya, Aditya Nugroho dan Reza Baluel, ditemani dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Betul, kalau kita bahas mengenai kasus tudingan yang ditujukan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo terkait dengan ijazah palsu, ini sudah memasuki babak baru, di mana Dr. Tifa ini sudah duduk di kursi terdakwa dari dakwa dengan pasal berlapis, mulai dari fitnah dan juga undang-undang ITE. Betul, tapi Zain, yang dipermasalahkan oleh pihak dari kuasa hukum Dr. Tifa sendiri adalah kenapa kok dikenakan pasal pencemaran nama baik, kemudian fitnah dan undang-undang ITE, tapi justru masalah utamanya keaslian dari ijazah Pak Jokowi ini belum diketahui asli atau palsunya. Nah, itu yang dipermasalahkan. Oke, kalau kata jaksa ini, ternyata apa yang dilakukan Dr. Tifa dan juga Roy Suryo ini sudah menyerang pribadi Pak Jokowi, termasuk juga kehormatan dan nama baik yang diserang di sana. Tapi balik lagi, buktikan dulu dong ijazahnya. Setuju ya teman-teman di studio? Tadi kita udah dengar Pak Jokowi bilang akan hadir ke persidangan membawa semuanya, ijazah SD, SMP, SMA sampai dengan ijazah S1 yang nanti akan dibahas juga di persidangan. Dan tentu itu yang kita paling tunggu-tunggu, kehadiran Pak Jokowi membawa dan menunjukkan ijazah aslinya. Kita akan bahas malam ini di Dua Sisi dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Oke, saya langsung ke Bang Ajis. Bang Ajis, hari ini yang cukup menarik adalah tadi kita lihat statement dari Dr. Tifa begitu ya. Dia juga mengatakan membawa nota keberatan dan juga kalau tadi kita lihat ada nota perlawanan. Isinya apa sih sebenarnya? Ya, terima kasih Mas Reza dan Mas Adit. Jadi memang yang disampaikan tadi sebanyak 37 halaman oleh tim kuasa hukum itu memuat keberatan-keberatan mengenai antara lokus ya dari pengadilan diatur untuk kita mempermasalahkan kompetensi relatifnya. Kemudian juga ada beberapa hal yang dakwaan yang obskur, tidak jelas dan juga tidak tercermat, serta pengenaan pasal-pasal yang procedural engineering terkandung di dalamnya dan juga ada overcharge juga. Ya, kami soroti dua hal yang
terutama mengenai Undang-Undang ITE Yap. pasal 32 dan juga pasal 35, kemudian juga perihal mengenai menyerang kehormatan itu juga gitu. Jadi kita support ke situ juga, tapi lebih ke prosedural pengenaan pasal tersebut ya, terkait dengan dikaitkan dengan tindakan dari terdakwa. Itu yang kita permasalahkan kepada majelis hakim di persidangan tadi, yang kemudian direspon oleh pihak kejaksaan untuk mengajukan tanggapan. Nah, tadi tanggapannya itu rencananya 2 pekan. Kita sebenarnya nggak masalah gitu, supaya yang membuat lama bukan kita kan gitu. Nah, tapi tadi majelis hakim tidak mengabulkan, sehingga membuat pekan depan pihak jaksa harus siap dengan tanggapan tersebut. Demikian. Oke. Baik, terkait dengan fitnah dan juga Undang-Undang ITE, apa saja yang menjadi keberatan Anda dari 2 pasal itu? Yang pertama soal menyerang kehormatan, jelas itu ada klausul-klausul pengecualian terkait dengan kepentingan publik ya. Nah, kepentingan publik tentu saja yang kita bahas ini bukan ijazahnya Mas Reza, Mas Adit, dan ijazah saya gitu kan. Nah, tapi ijazah seorang pejabat publik yang menggunakan, dokumen yang digunakan oleh pejabat publik yang waktu itu ditampilkan di media sosial, di mana dokumen tersebut diduga digunakan untuk kepentingan publik dalam pencalonan wali kota, gubernur, dan juga presiden, dan posisinya waktu itu masih menjadi saat ini pengawas atau penasihat di Dantara, seperti itu. Jadi dokumen itu yang dipermasalahkan, yang memang diupload oleh seseorang di akun X waktu itu. Nah, itu yang jadi permasalahan, dan kemudian tentu saja itu kan masuk ke ketentuan di KUHP, yang tidak bisa dipermasalahkan karena memang terkait dengan kepentingan publik, seperti itu. Kemudian juga Undang-Undang ITE pasal 32 ayat 1-nya itu jelas konsideransi itu unsurnya adalah milik milik dari seseorang, milik dari pelapor itu tentu saja. Nah, itu kita bantah karena memang waktu itu yang dimaksud itu milik Dian Sandi, bukan milik Pak Joko Widodo, karena yang upload bukan Dian Sandi, bukan Pak Joko Widodo. Ya. Kemudian juga perihal mengenai beberapa hal yang disampaikan dari objek dakwaan itu, ada 28 unggahan, di mana dari 28 itu yang diunggah oleh Dr. Tifa itu hanya 5. Jadi unggahan orang lain ditimpakan kesalahannya ke Dr. Tifa, gitu loh, ke klien kami. Itu yang kita keberatan, dan juga pengenaan pasal-pasal yang memang menurut kami cenderung karet ya, pasal 35 itu kan. Kalau pasal 35 dikenakan, bunyi konsideransinya itu kan manipulasi antara lain, mengubah gitu kan dokumen elektronik yang seakan-akan ya itu supaya terlihat asli, kurang lebih begitu. Ini kan juga mengubah nih berarti ini. Ini saya bisa permasalahan juga kan gitu. Nah, itu kemudian hal tersebut juga dipermasalahkan oleh kami. Kenapa KUHP yang digunakan? Kan ada lex spesialisnya. Ada satu acara di satu stasiun televisi swasta yang sebenarnya itu masuk ke lex spesialis di Undang-Undang 40 tahun 99, tapi dibawa ke ranah pidana. Nah, ini kan menjadi chilling effect nanti dalam kehidupan berdemokrasi yang tentu saja kita tidak inginkan ke depannya. Seperti itu kurang lebih. Oke. Boleh Prof. Firman, tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Mas Aziz, dan juga pembuktian juga harus dimulai dari ijazah Pak Jokowi dulu dong, baru kita ke yang lain-lain. Baik, selamat malam. Jadi saya terima kasih tadi dijelaskan sangat detail. Yang dijelaskan sama rekan saya ini adalah pokok perkara. Mengatakan bahwa itu adalah untuk kepentingan publik, itu pokok perkara. Mengatakan bahwa ada manipulasi rekayasa, itu pokok perkara. Jadi artinya sebenarnya dalam eksepsinya mengatakan kami mau ke pokok perkara. Saya melihatnya begitu. Walaupun tentu ya kita juga tahu namanya ini eksepsi, harus ditanggapi oleh jaksa 1 minggu, mungkin nanti dari putusan selah oleh hakim 1 minggu. Tapi yang menarik adalah tidak ada yang dibantah, dalam artian adalah bahwa mereka langsung masuk mau ke pokok perkara nih. Saya melihatnya begitu. Kemudian apa yang dilakukan sama Bu Tifa tadi kan dibilang ini berarti manipulasi juga dong. Kan seperti itu kan. Jadi kan kita gampang nih sebenarnya. Dari awal kan sudah jelas yang mereka persoalkan itu adalah ijazah Pak Jokowi yang dikatakan katanya palsu. Sampai jauh, sorry ya, sampai dia ke kuburan. Sampai mengatakan Jokowi yang saya maksud Pak Jokowi yang ini. Itu kan udah pasti ijazah Pak Jokowi. Mereka mau bermain mohon maaf nih, mungkin bahasanya kurang tepat. Mereka mau memanipulasi lagi, mengatakan itu milik Pak Dian Sandi.
yang mengupload Dian Sandi, tapi miliknya secara material milik Pak Jokowi. So, kalau mereka bilang ijazah itu palsu, buktikan kepalsuannya. Terkait tadi yang disampaikan, dimulai dari Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah sampaikan, dia sudah disampaikan di awal, beliau akan hadir, akan membawa juga ijazah SD dan SMP-nya, karena yang SMA dan S1-nya kan sudah di jaksa. Dan yang paling penting, dakwaan ini dengan sangat cermat disajikan oleh jaksa, sehingga mereka pun menanggapinya pokok perkara, tidak mampu menanggapi hal lain. Kalau bicara masalah pasal-pasal itu pokok perkara, kan gitu nih. Jadi faktanya adalah ijazah yang dibilang palsu itu ijazah Pak Jokowi. Saya melihatnya seperti itu. Baik. Nah, pihak kuasa hukum juga menarik ketika dia mengatakan bahwa ini Pak Jokowi belum menunjukkan ijazahnya asli atau palsu, tapi yang dikenakan adalah pencemaran fitnah nama baik, kemudian undang-undang ITE, kan itu yang dipermasalahkan, dipersoalkan. Saya akan jawab. Jaksa menyampaikan dengan sangat baik. Dikatakan ada kekeliruan atau kesalahan. Di mana dikatakan ijazah Pak Jokowi palsu, tetapi UGM menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah benar. Kan gitu nih. Pak Jokowi adalah alumni S1 Kehutanan UGM yang telah mengikuti Tridharma perguruan tinggi. Mungkin nanti salah satu panelis akan menyampaikan juga bahwa merupakan juniornya dari Pak Jokowi di UGM. Seperti itu. Saya pernah satu panel soalnya. Sehingga maksud saya yang ingin sampaikan ini adalah ini semua udah fakta gitu loh. Jadi kita tinggal buktikan aja. Nah, kami akan bawa, ya beliau juga buktikan pasal-pasal apakah itu untuk kepentingan publik, pasal-pasal lainnya, silakan. Saya pikir itu aja dulu sementara. Oke, Bang Haji silakan Bang Haji. Ya, yang kita permasalahkan itu mungkin tadi kalau kita simak dengan baik pembacaannya, yang pertama jelas mengenai kompetensi relatif. Kemudian kita lanjutkan dengan pengenaan dakwaan-dakwaan. Gitu. Jadi kita tidak membahas bagaimana lebih detail gitu. Tapi kan dakwaan itu disampaikan. Nah, kita bantah dakwaannya itu gitu kan. Proses mereka mengenakan dakwaan itu. Gitu. Jadi proses menyematkan dakwaan itu sehingga membawa Dr. Tifa ke situ. Sama seperti proses membawa Dr. Tifa ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Padahal lokusnya ada yang Jakarta Pusat di kantor salah satu universitas swasta. Kemudian ada yang waktu itu di Jakarta Selatan ketika Pak Jokowi melihat unggahan kan begitu. Nah, itu maksud saya pengenaan itu loh. Jadi kita bahas formulnya di situ gitu. Nah, kemudian yang kita permasalahkan juga, saya setuju. Tadi ketika pihak Bang Firman tadi kita membuktikan ijazahnya Pak Jokowi itu secara hukum kan begitu. Saya setuju. Justru sebenarnya kalau mau membuktikan ijazah Pak Jokowi secara hukum, mendorong laporan TPUA pada 2024 waktu itu untuk maju terus ke pengadilan, karena itu nanti yang dibongkar mengenai dikasih ijazahnya, bukan malah kemudian ada desakan bahkan tidak mendukung. Kan kita mau lihat secara hukum, kan seseorang itu ada asas presumption of innocence, tidak dapat dibuktikan dia salah kecuali pengadilan memutuskan dia bersalah. Begitu juga dokumen tadi kan. Nah, itu dipermasalahkan, sudah ada dumasnya di TPUA waktu itu. Nah, maksud saya challenge, harusnya kalau memang begitu, ayo kita sama-sama lanjutkan lagi laporan TPUA itu. Bukan ini soalnya penghinaan ini. Ijazah itu hanya sedikit nantinya. Tadi Prof Firman ingin menjawab soal lokus ya, nanti itu juga boleh kita bahas, tapi usai jeda. Tetap di dua sisi. Kan dibilang ini berarti manipulasi juga dong. Kan seperti itu kan. Jadi kan kita gampang nih sebenarnya. Dari awal kan sudah jelas yang mereka persoalkan itu adalah ijazah Pak Jokowi yang dikatakan katanya palsu. Sampai jauh, sorry ya, sampai dia ke kuburan, sampai mengatakan Jokowi yang saya maksud Pak Jokowi yang ini. Itu kan udah pasti ijazah Pak Jokowi. Mereka mau bermain mohon maaf nih, mungkin bahasanya kurang tepat. Mereka mau memanipulasi lagi, mengatakan itu milik Pak Dian Sandi, yang mengupload Dian Sandi, tapi miliknya secara material milik Pak Jokowi. So, kalau mereka bilang ijazah itu palsu, buktikan kepalsuannya. Terkait tadi yang disampaikan, dimulai dari Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah sampaikan, dia sudah disampaikan di awal, beliau akan hadir, akan membawa juga ijazah SD dan SMP-nya, karena yang SMA dan S1-nya kan sudah di jaksa. Dan yang paling penting, dakwaan ini dengan sangat cermat disajikan oleh jaksa. Sehingga mereka pun menanggapinya pokok perkara, tidak mampu menanggapi hal lain. Kalau bicara masalah pasal-pasal itu pokok perkara. Kan gitu nih. Jadi
Faktanya adalah ijazah yang dibilang palsu itu ijazah Pak Jokowi. Saya melihatnya seperti itu. Baik. Nah, pihak kuasa hukum juga menarik ketika dia mengatakan bahwa ini Pak Jokowi belum menunjukkan ijazahnya asli atau palsu, tapi yang dikenakan adalah pencemaran fitnah, nama baik, kemudian undang-undang ITE, kan itu yang dipermasalahkan, dipersoalkan. Saya akan jawab. Jaksa menyampaikan dengan sangat baik. Dikatakan ada kekeliruan atau kesalahan. Di mana dikatakan ijazah Pak Jokowi palsu, tetapi UGM menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah benar. Kan gitu nih, Pak Jokowi adalah alumni S1 Kehutanan UGM yang telah mengikuti Tridharma Perguruan Tinggi. Mungkin nanti salah satu panelis akan menyampaikan juga bahwa merupakan juniornya dari Pak Jokowi di UGM. Seperti itu. Saya pernah satu panel soalnya. Sehingga maksud saya ingin sampaikan ini adalah, ini semua udah fakta gitu loh. Jadi kita tinggal buktikan aja. Nah, kami akan bawa, ya beliau juga buktikan pasal-pasal apakah itu untuk kepentingan publik, pasal-pasal lainnya, silakan. Saya pikir itu aja dulu sementara. Oke, Bang Haji silakan Bang Hafiz. Ya, yang kita permasalahkan itu mungkin tadi kalau kita simak dengan baik pembacaannya, yang pertama jelas mengenai kompetensi relatif. Kemudian kita lanjutkan dengan pengenaan dakwaan-dakwaan. Gitu. Jadi kita tidak membahas bagaimana lebih detail gitu. Tapi kan dakwaan itu disampaikan. Nah, kita bantah dakwaannya itu gitu kan. Proses mereka mengenakan dakwaan itu. Gitu. Jadi proses menyematkan dakwaan itu sehingga membawa Dr. Tifa ke situ. Sama seperti proses membawa Dr. Tifa ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Padahal lokusnya ada yang Jakarta Pusat di kantor salah satu universitas swasta. Kemudian ada yang waktu itu di Jakarta Selatan ketika Pak Jokowi melihat unggahan kan begitu. Nah, itu maksud saya pengenaan itu loh. Jadi kita bahas formilnya di situ gitu. Nah, kemudian yang kita permasalahkan juga, saya setuju. Tadi ketika pihak Bang Firman tadi kita membuktikan ijazahnya Pak Jokowi itu secara hukum kan begitu. Saya setuju. Justru sebenarnya kalau mau membuktikan ijazah Pak Jokowi secara hukum, mendorong laporan TPUA pada 2024 waktu itu untuk maju terus ke pengadilan karena itu nanti yang dibongkar mengenai dikasih ijazahnya, bukan malah kemudian ada desakan bahkan tidak mendukung. Semua yang disampaikan itu adalah masuk ke pokok perkara. Sehingga artinya nanti ya mungkin kalau ada memang hal-hal yang di dalam nota perlawanan itu perlu disesuaikan, ya perlu disesuaikan sama jaksa. Tapi apakah lantas dihentikan? Menurut saya enggak. Dia akan melakukan perbaikan sepenuhnya jika memang ada. Tapi menurut saya nanti ya tinggal dilanjutkan. Sehingga persoalan ini adalah saya ingin menjelaskan, mereka menyampaikan bahwa ada dugaan fitnah dan ada manipulasi rekayasa dan sebagai ITE dan juga ada pencemaran nama baik termasuk dengan menggunakan unggahan-unggahan ITE. Jadi saya pikir ini sudah duduk. Kenapa sih bilang sudah duduk? Jaksa sedemikian rupa sudah memeriksa ini. Sudah dengan sangat baik diperiksa, dipaparkan dengan sangat baik, detail sekali. Dan sempat diprotes juga, kok lama banget? Karena tentu dilakukan penelitian yang sangat dalam. Sehingga ketika ini sudah duduk, maka tinggal jaksa yang membuktikan kan gitu. Karena kenapa? Jaksa mewakili negara saat ini sudah mengatakan cukup dan selesai. Dilimpahlah. Maksudnya penyidik sudah selesai, sudah cukup gitu kan. Nah, dilimpahlah ke kejaksaan. Dan yang menarik, limpahan berkas dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dinyatakan sah dalam prapitnya Pak Roy. Juga dinyatakan bahwa penetapan tersangkanya juga sah. Jadi maksud saya, ini semua ya boleh saja karena ini kan hak ya dijalankan. Ada fasilitas diberikan oleh negara karena pola pikirnya sekarang, perlu saya sampaikan juga. Sekarang ini sistem peradilan pidana terpadu kita udah pemulihan, restoratif justice. Dan oleh karena itu sesungguhnya ya kalau mereka ingin gunakan dengan sebaik-baiknya kan gitu. Nah, lebih lanjut lagi kalau kita bicara masalah materi ini, maka tinggal tunggu pada pembuktian. Dan ketika pembuktian ya tinggal bilang aja apa yang dibilang palsu, mananya yang palsu. Seseorang yang memiliki keahlian apa kok bisa dia mengatakan ini palsu? Sehingga apa yang disampaikan dalam pasal-pasal yang disampaikan itu adalah konsekuensi. Jadi orang-orang ini kan mendapatkan konsekuensi apa yang dilakukannya, bukan sebaliknya loh. Dan mengenai jasa Bapak tentu disampaikan akan ditunjukkan jika memang dipersilahkan atau diperkenankan oleh pengadilan. Dan tinggal disampaikan pernyataan-pernyataan dari UGM misalnya yang mengatakan ijazah itu adalah asli, yang mengatakan bahwa Bapak telah mengikuti Tridharma Perguruan Tinggi, dari Puslapor yang mengatakan 2 kali loh Puslapor. Tadi sampaikan juga waktu
pengaduan di Bareskrim juga diperiksa dan dihentikan karena tidak beralasan. Mereka pasalnya pemalsuan loh, 263, 262, 264 kalau nggak salah ya. Koreksi saya kalau saya salah. Sehingga maksud saya adalah ini semua sudah dieksaminasi. Nah, tinggal kita masuk ke pembuktian. Saya rasa itu. Oke. Boleh, silakan Mas Adit. Ini masuk ke pembuktian nih jadinya. Ya, tadi saya mau tanggapi dulu. Sebenarnya memang ada surat yang dari Mahkamah Agung tadi sudah ada memang. Tapi surat itu yang kita permasalahkan juga. Karena di situ menyatakan Roy Suryo dan kawan-kawan. Siapa? Kawannya saya. Mas Reza. Tidak jelas, justru itu yang kita permasalahkan. Ingat, devils on details. Jadi kita bicara harus jelas. Seperti itu. Itulah yang kita permasalahkan secara formil. Nah, itu yang saya... Itu di lokus ya? Itu yang saya sampaikan tadi, menanggapi yang beliau sampaikan tadi. Sini. Nah, kemudian yang selanjutnya mengenai pembuktian tadi soal ijazah, saya sudah katakan seseorang tidak dapat dikatakan bersalah sebelum pengadilan memutuskan. Nah, tadi saya samakan itu, persepsikan kalau memang ayo kita buktikan, harusnya didorong tadi. Kan nanti pengadilan yang membuktikan. Kan seseorang sesuatu tidak dapat dikatakan keliru sebelum pengadilan memutuskan. Bukan Mabes Polri yang memutuskan keliru atau tidak. Ya itulah makanya kita dorong ke sana harusnya. Bukan malah dihentikan, kemudian yang dianggap menghina ini dan pelanggaran undang-undang ITE ini kemudian dimajukan. Terus kita berdiskusi bahwa nanti ini akan ditunjukkan. Ya enggak seperti itu. Karena objeknya nanti adalah hinaan-hinaan, tuduhan-tuduhan undang-undang ITE tadi yang dilanggar, manipulasi dokumen elektronik yang dituduhkan, bukan fokus ke ijazah itu. Kan yang dipermasalahkan terdakwanya Dr. Tifa, gitu, bukan ijazah itu, gitu. Jadi maksud saya itu yang harus kita luruskan dulu. Beberapa tokoh, beberapa ahli pidana juga mengatakan seperti itu, karena memang secara due process of law seperti itu. Jadi menurut saya sangat naif ketika Saya jawab kita biar jangan lari. menjelaskan seperti itu. Saya jawab. Nanti. Iya, ya. Silakan. Oke. Saya ke... Nggak, sedikit, saya lurus dulu. Singkat. Karena kan saya menggunakan penyampaian yang sama oleh rekan ini. Kalau belum ada putusan pengadilan, maka tidak bisa. Belum ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Kok dibilang ijazah Pak Jokowi palsu? Kan semudah itu. Pakai aja narasinya. Balikin. Tidak ada yang mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Yang ada UGM otoritas mengatakan asli. Kok bisa Bu Tifa mengatakan itu palsu? Nah, mengenai Roy CS tadi dipersoalkan, saya mungkin memberikan sedikit pencerahan aja. Ini ada suatu kegiatan rame-rame nih, bersama-sama. Si A melakukan ini, si B melakukan ini, memiliki keahlian lah, katakan seperti itu. Saya ahlinya neuroscience misalnya seperti itu. Saya ahlinya bagaimana melihat ada kata-kata beliau tuh nano apa namanya? Nano bukan. Pokoknya ada detail-detail lah, kayak gitu. Terus intinya tiba-tiba fotonya si A ini yang dipersoalkan ijazah Pak Jokowi, yang ditampilkan ijazah Pak Jokowi, katanya foto orang lain. Dia memiliki kemampuan, dia bisa mengkuantifisir secara kuantitatif 93,sekian% itu palsu. Belum ada putusan pengadilan mengatakan palsu. Kok bisa? Jadi ya sudahlah, daripada kita berdebat kusir, kita ke pembuktian. Tapi kalau berkaitan dengan kok ada Roy Suryo CS, karena memang faktanya memang itu mereka bersama-sama. Jadi jangan dibikin tadi saya dari awal yang mengunggah disebut pemilik, yang melakukan satu-satu disebut kok ini nggak spesifik. Ya, tentu dibilang pada saat itu ada Pak Roy, ada Bu Tifa, bener nggak ada kalian? Jangan-jangan proksi. Oh benar, berarti benar. Jadi ini masuk ke materi pokok. Sehingga kita buktikan saja. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, ini kan artinya belum ada pembuktian dari pengadilan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Kemudian sudah ada proses hukum yang dikenakan ke Dr. Tifa maupun Mas Roy Suryo. Tanggapan Anda, apakah ini sudah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku menurut Anda? Kalau saya lihat ya selama ini dalam proses persidangan yang baru dimulai, itu sudah sesuai dengan proses. Cuman gini, saya ingin menjawab. Ini tadi yang dipertanyakan kan berangkatnya dari ini sidang apa sih perkaranya? Saya membacanya sidang ini perkaranya dari dakwaan jaksa kemarin itu. Sampaikan bahwa ini sidang ini adalah singkatnya saja ya pakai bahasa awam gitulah. Satu, mencemarkan nama. Dua, memfitnah. Tiga, menggunakan ITE kan gitu. Tiga itu ya. Dan jaksa menyampaikan bahwa alasan-alasan bahwa ini mencemarakan dan sebagainya itu pakai menyebutkan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Padahal belum tentu palsu kan. Nah, kasus ini nanti bisa sampai divonis salah apabila hakim yakin bahwa ijazah yang
Pak Jokowi itu memang palsu. Maka kalau memang hakim itu yakin bahwa itu palsu, maka Pak Roy akan bebas. Karena kan dia kan tidak memang itu kenyataannya. Tapi nanti kalau hakim kemudian memeriksa ternyata hakim ijazahnya itu asli, ya otomatis tuduhan ini akan diperiksa lagi apakah benar apa enggak tindakan-tindakan itu melanggar hukum apa tidak. Nah, di dalam rangka mencapai proses itu nanti perkiraan saya tidak ahli dalam persidangan. Tetapi nanti setelah ini kan tadi dibacakan tuduhan daripada jaksa ya, dakwaan. Dengan bukti-bukti yang disampaikan kemarin itu buktinya banyak sehingga nggak diulangi lagi itu sampai panjang itu ya. Jaksa dengan tuduhan itu yakin bahwa itu jasanya itu asli. Itu kesimpulan jaksa. Kenapa jaksa mengambil kesimpulan itu? Karena jaksa mengambil bukti-bukti yang disampaikan oleh penyidik. Penyidik itu mengumpulkan bukti-bukti yang banyak itu, yang 700 berapa itu, tambah itu. Dari itu jaksa yakin bahwa itu, oh iya ini memenuhi unsur bahwa ijazah itu asli. Kenapa dia yakin gitu? Karena yang dilihat jaksa adalah record dari BAP, di mana BAP itu mengecek kepada Gama. Gama menyatakan bahwa itu ijazahnya asli. Oke, jadi nggak bisa diganggu gugat ini, kan gitu kan? Nah, sementara dari pihak yang sana itu menggunakan enggak ini jasanya palsu. Dengan ya itu tadi yang bikin buku, kemudian mengunggah ini, yang itu dituduhkan tadi merekayasa ini ITE dan sebagainya itu tadi kan. Itu nanti yang akan disampaikan oleh pihak sana itu untuk menangkis dakwaan ini. Disitulah ada bukti. Itu yang dikatakan dibuktikan dulu ijazah itu palsu apa tidak. Ya dalam persidangan besok ini dalam tahap pertama. Nanti kalau itu sudah yakin semua, hakim belum memutuskan. Baru dia kalau hakim itu yakin bahwa oh ini ternyata asli, dia mesti akan mengejar tindakannya itu apakah ini betul-betul melanggar pidana apa tidak. Dia kayak apa gitu. Masuk pasal yang mana? Apakah itu Mike boleh lebih dekat Pak Arianto? Iya. Jadi intinya gitu. Jadi pertama kali memang ini harus diketahui ini ijazah asli atau palsu. Memang harus dibuktikan ini asli dulu oleh hakim. Hakimnya siapa? Ya besok ini hakimnya emang menghakimi, bukan hakim di pengadilan sini sendiri kemudian nanti hakim ini sendiri. Itu yang perlu diluruskan ya. Ini pemahaman saya mengenai proses daripada pengadilan ini. Oke, saya ke Prof. Henry ya. Prof. Henry, sebagai perumus Undang-Undang ITE, Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang apa yang dilakukan Dr. Tifa dan kawan-kawan begitu ya, bisa masuk ke undang-undang tersebut? Saya tidak akan menjawab langsung, tapi saya akan menjelaskan dulu. Jadi gini, ini problemanya itu adalah bukan masalah baru. Tapi tahun 2017 sudah ada orang meminta, publik di masyarakat meminta tentang ijazahnya Pak Jokowi kan gitu. Kasusnya si Bambang Tri dan Gus Nur. Dan kemudian Bambang Tri itu dipidana tahun 2022. Ya, dipidana bukan pencemaran nama baik, tapi dia kena pasal penyebaran kabar bohong yang memunculkan keonaran waktu itu, pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Waktu itu. Ini juga tapi masalahnya sama. Warga negara ingin tahu tentang ijazah seorang tokoh. Tapi jawabannya adalah hukum. Banyak orang melihat hukum kita ini sekarang adalah sebagai tool of political engineering, sebagai alat politik. Ini kan sebenarnya kalau Pak Jokowi itu punya niat, saya ini pendukung Pak Jokowi ya, mungkin Anda bisa dilihat jejak digital saya kalau di sini itu selalu pendukung Pak Jokowi, ya kan? Sampai tahun 2023 saya pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak, kalau Pak Jokowi itu waktu itu punya niat baik dan kemudian kebesaran hati, tinggal kalau nggak percaya jasahku, silakan saya tunjukkan, silakan lembaga mana independen untuk menilainya. Itu sebentar, saya bicara dulu. Nah, ini persoalan itu ternyata apa? Itu bergeser kan menjadi persoalan hukum. Hukumnya jadi rumit. Ini yang sekarang juga terjadi di era Dr. Tifa, Roy Suryo dan sebagainya. Itu sebenarnya publik itu hanya ingin tahu kok, gitu loh. Dan itu sudah menjadi people's right to know, hak masyarakat untuk tahu. Bukan lagi persoalan-persoalan yang lain, tapi nampaknya lalu sekarang bergeser nih dari persoalan publik ingin tahu sudah bergeser ke fitnah atau pencemaran nama baik. Maka pasalnya yang dipakai pasal 27A ya kalau di Undang-Undang ITE atau pasal fitnah di KUHP begitu.
Padahal persoalan ini adalah kalau Anda mengatakan fitnah, fitnah itu rumusannya rumusannya adalah menyerang kehormatan seseorang. Dari itu jaksa yakin bahwa itu, oh iya ini memenuhi unsur bahwa ijazah itu asli. Kenapa dia yakin gitu? Karena yang dilihat jaksa adalah record dari BAP, di mana BAP itu mengecek kepada Gama. Gama menyatakan bahwa itu ijazahnya asli. Oke, jadi nggak bisa diganggu gugat ini, kan gitu kan? Nah, sementara dari pihak yang sana itu menggunakan enggak ini ijazahnya palsu. Dengan ya itu tadi yang bikin buku, kemudian mengunggah ini, yang itu dituduhkan tadi merekayasa ini ITE dan sebagainya itu tadi kan, itu nanti yang akan disampaikan oleh pihak sana itu untuk menangkis dakwaan ini. Disitulah ada bukti. Itu yang dikatakan bukti, dibuktikan dulu ijazah itu palsu apa tidak. Ya dalam persidangan besok ini dalam tahap pertama. Nanti kalau itu sudah yakin semua, hakim belum memutuskan, baru dia kalau hakim itu yakin bahwa oh ini ternyata asli, dia mesti akan mengejar tindakannya itu apakah ini betul-betul melanggar pidana apa tidak, dia kayak apa gitu, masuk pasal yang mana, apakah itu Mike boleh lebih dekat Pak Arianto? Iya, jadi intinya gitu. Jadi pertama kali memang ini harus diketahui ini ijazah asli atau palsu, memang harus dibuktikan ini asli dulu oleh hakim. Hakimnya siapa? Ya besok ini hakimnya emang menghakimi, bukan hakim di pengadilan sini sendiri, kemudian nanti hakim ini sendiri. Itu yang perlu diluruskan ya. Ini pemahaman saya mengenai proses daripada pengadilan ini. Oke, saya ke Prof. Henry ya. Prof. Henry sebagai perumus Undang-Undang ITE, Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang apa yang dilakukan Dr. Tifa dan kawan-kawan begitu ya bisa masuk ke undang-undang tersebut? Saya tidak akan menjawab langsung, tapi saya akan menjelaskan dulu. Jadi gini, ini problemanya itu adalah bukan masalah baru. Tapi tahun 2017 sudah ada orang meminta, publik di masyarakat meminta tentang ijazahnya Pak Jokowi kan gitu. Kasusnya si Bambang Tri dan Gus Nur. Dan kemudian Bambang Tri itu dipidana tahun 2022. Ya, dipidana bukan pencemaran nama baik, tapi dia kena pasal penyebaran kabar bohong yang memunculkan keonaran waktu itu, pasal 4. Anda masih bersama kami di Dua Sisi. Prof. Heri, silahkan dilanjutkan. Iya, pengertian pasal 27A, dulu 27 ayat 3 ya. Atau juga kalau di KUHP 310, itu adalah yang namanya pencemaran nama baik, itu adalah menyerang kehormatan seseorang. Sekarang diubah jadi orang lain. Dengan menuduhkan suatu hal. Menuduhkan itu berarti apa? Dia menuduh perbuatan, bukan barang. Gitu loh. Kalau saya mengatakan bahwa apa ini jamnya Pak Firman itu palsu, HP-nya palsu, saya nggak bisa kena pidana walaupun saya sebut namanya. Karena barang, saya nggak percaya ini paling palsu ini. Menilai, itu namanya menilai, palsu, tidak palsu, asli, itu menilai. Tapi kalau saya mengatakan bahwa Pak Firman itu pergi ke pasar Pramuka, kemudian membuat ijazahnya sehingga dia jadi doktor, itu baru karena perbuatan dia ternyata proses perbuatan dia tidak terbukti. Tapi kalau mengatakan ini HP palsu, ini ijazah palsu, itu bukan menyerang kehormatan dengan menuduhkan suatu hal, tapi dia adalah menilai tentang suatu barang. Itu saja sudah menjadi masalah. Nah sekarang ini digeser persoalan delik fitnah, delik pencemaran nama baik, sekarang geser lagi. Yang sekarang jadi persoalan berat adalah pasal 32 yang dikenakan pasal 32. Dulu ada pasal 28 ayat 2 juga. Nggak tahu sekarang masih atau enggak. Saya terus terang, saya ini tidak bagian dari mereka. Saya hanya ingin meluruskan cara berpikir, meluruskan undang-undang yang saya dulu ikut terlibat. Ada perumus ya dalam pembuatan undang-undang ITE itu. Baik. Saya jadi ketua panja waktu itu. Nah, di sini sekarang masuk ke pasal 32, masuk pasal 35. Ini yang mana? Mau fitnah? Kemarin kan framingnya fitnah semua. Tiba-tiba sekarang kok ada pasal-pasal berat, dan itu sudah menjadi hal yang biasa di dalam penegakan hukum kita. Ya, para penegak hukum itu dulu kalau nggak pakai pasal 27 ayat 3 digandengkan dengan pasal 36. 36 tuh sanksinya 12 tahun, 12 miliar. Yaitu apa? Kalau ada kerugian dari korban.
kerugiannya nggak jelas, udah pakai 26, nahan dia. Makanya oleh presiden dan oleh DPR pasal 36 dihilangkan. Sekarang 36 udah nggak dipakai, tapi pakai 35. Oke. Dan 32. Dan 32. Iya. Walaupun itu sebenarnya pemahamannya sangat beda. Itu adalah computer crime, saya pernah ngomong. Itu bukan terkait dengan persoalan yang namanya ijazah dan lain-lain. Ini adalah sebuah norma yang melindungi informasi elektronik yang tersimpan, yang merupakan properti, bukan sesuatu yang ada di media sosial. Karena yang ada di media sosial, yang udah diupload orang itu easily modified, mudah dimodifikasi, easily manipulated, mudah dimanipulasi, easily duplicated, mudah diduplikasi. Anak-anak sekarang ini seringkali mengubah-ubah informasi yang ada di media sosial, walaupun itu informasinya mungkin gambar saya, gambar Anda, ijazah saya, boleh saja dan itu bisa. Nah, kalau ini ya pasal 35 ini dikenakan oleh pada kasus seperti ini, nanti akan mengenai banyak orang. Karena ini adalah peluasan norma. Ini melanggar yang namanya lex lex bukan scripta ya, tapi stricta. Jadi bahwa sesuatu norma itu harus stricta. Harusnya di pasal 35 itu untuk kasusnya seperti apa? Pasal 35 itu misalnya ya, kalau Anda atau saya karena memiliki kemampuan untuk menghack ya, saya masuk ke komputer, masuk ke sistem elektronik milik orang lain, kemudian ketika saya mengubah-ubah itu seolah-olah asli atau otentik, lalu bobol bank, bobol rekening, itu pasal 35, makanya 12 tahun. Bukan kalau ada gambar yang ada di media sosial yang diupload orang kemudian ada sedikit dinaik, dibesarkan, dikecilkan, dicoret karena dianalisis. Analisis dan lain-lain itu bukan kejahatan gitu loh. Kalau itu dikenakan, ini namanya kasus itu menjadi persoalan yang namanya error in judicando, penerapan yang salah. Mereka bikin norma baru itu. Itu norma baru yang di luar undang-undang ITE. Kalau orang mengenakan konten-konten yang ada di media sosial kemudian dikenakan 12 tahun hanya gara-gara dia menganalisis, mengubah dikit dan sebagainya. Itu seolah-olah mereka jadi DPR dan pemerintah bikin norma baru. Ya, Prof. Firman. Ya, yang pertama kalau kita sebagai bagian dari bagian pembentuk boleh ya, tapi kita jangan klaim kita yang membuat. Itu dulu satu. Oke. Kedua, kalau kita berbicara masalah pasal-pasal, saya mau menyampaikan itu sudah secara tegas kok di dalam dakwaan dikupas tuntas. Kan jelas nih. Pasal 35, saya mencoba memasuki pasal 35, walaupun tadi beliau mengatakan saya bukan bagian dari mereka ya. Ya kalau bukan dari mereka nggak usah ikut-ikutan, kan kira-kira gitu. Sehingga ini karena tahu kita punya tanggung jawab moral, tanggung jawab dari kami adalah ikut di situ. 15 tahun saya di Komdigi. Saya mengawal, saya menjelaskan ke banyak publik, saya keliling ke media-media, lalu saya suruh diam ketika pasal itu mau diterapkan dengan interpretasi yang salah. Itu kan membuat norma itu mereka itu. Bahaya sekali untuk negeri ini. Baik, silakan kalian lanjutkan. jadi kan ini persoalan kan sudah di persidangan. Tinggal kita tunggu dong hakim. Ya kalau ingin menjadi ahli nanti ya maju. Kan beliau juga sudah menjadi ahli pada waktu di Polda. Ya. Saya lihat juga konferensi pers beliau sama Bu Tifa. Kan sudah tidak relevan nih. Beliau bersama Bu Tifa di depan pers mengatakan begini begitu. Berarti kan sudah nggak berimbang. Kan gitu nih. Maka kalau mau menjadi ahli atau menjadi saksi silakan. Saya oke, nggak ada masalah itu. Tapi yang saya sampaikan ini jelas kok pasalnya. Saya nggak usah baca lah. Walaupun saya sebenarnya tadi saya sudah siapin mau saya baca. Tapi intinya ada manipulasi. Bagaimana bisa membuktikan ijazah asli Pak Jokowi yang sudah di-announce, diverifikasi, dikonfirmasi oleh UGM, oleh Puslapor, ada pembandingnya dibilang itu adalah benar asli, udah diperiksa, masih terus disuarakan. Dan tadi saya ada moral apa? Saya tidak mau mengkomentarin profesor ini, tidak. Saya hanya mau mengatakan, yuk kita tunggu aja ke pembuktian. Karena sebenarnya yang disampaikan oleh eksepsi hukum juga masuk ke materi perkara. Jadi saya ingin mengatakan, yuk kita sama-sama semua masyarakat tenang, kita lihat cermati, kita kawal bareng-bareng, kita harus kawal.
Karena bisa saja hal-hal lain bisa terjadi ke depan. Karena sudah mulai dikatakan kami tidak pernah memegang aslinya. Kalau dibilang begini, kami tidak, pasal 35 katanya otentik. Ya, karena dibilang ini adalah palsu, seakan-akan yang diperiksa otentik. Kan itu nih persoalannya. Jadi kalau dibilang itu adalah pembuatan orang segala macam, saya tidak mau komentarin. Karena saya hormati beliau Ya, sebagai kalau seorang. itu saya tak bicara. Saya bicara. Ya, silakan. Karena saya sudah mendengarkan dia dari dulu dan selalu kalau saya mau bicara dia potong. Itu tidak hanya di sini. Ya, oke. Tidak hanya di sini. Baik. Jadi ya selalu kalau saya mau bicara, mau menjelaskan dipotong. Ya. Gini, pasal 35 ini nggak ada hubungannya dengan persoalan ijazah. Mau pasal 35 itu katakanlah ada yang diubah-ubah informasi elektroniknya, ijazahnya nggak ada pengaruh. Ijazah itu kan analog, bukan informasi elektronik, gitu loh. Sehingga ini yang namanya penerapan hukum yang salah, gitu loh. Ini pasal 35 ini adalah untuk sebuah perbuatan yang melanggar hukum, yaitu mengubah informasi elektronik yang sebelumnya itu genuine, kemudian diubah, dimanipulasi seolah-olah ini adalah otentik yang ditipu oleh seolah-olah tadi oleh perubahan manipulasi itu bisa manusia, bisa mesin. Catat, bisa manusia, bisa mesin. Karena apa? Ini untuk informasi elektronik yang terkait dengan dunia perbankan, e-commerce, dunia ekonomi digital gitu loh. Terus ini ada orang menganalisis, mengatakan ini palsu. Sekali lagi, dikatakan jam ini palsu, jam ini asli atau tidak, itu bukan urusan dengan dalam konteks pasal 35 maupun juga sebenarnya pencemaran nama baik. Pasal 27. Pasal Baik, 27. tapi ini yang menarik. Artinya ketika tadi dikatakan bahwa ini dikatakan palsu, menilai sesuatu palsu. Nah, ini tidak dapat dikenakan pencemaran nama baik. Apakah Anda setuju dengan itu? Ya tentu tidak. Ini kan secara fakta kan gampang kok. Digembar-gemborkan sampai ke kuburan. Ya kan? Bahwa ijazah Pak Jokowi yang manapun disebutkan. Yang 2 kali periode presiden tahun sekian sampai tahun sekian. Ini palsu. Jadi kalau diambil angle tersendiri, ya monggo. Sampai kapanpun kita 3 tahun pun nggak akan selesai diskusi. Saya mau mengatakan tidak ada yang mengatakan UU ITE itu seperti yang beliau sampaikan saja. Karena tentu jika ada yang dilanggar berdasarkan UU ITE, yang digunakan UU ITE. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa dokumen atau bukti yang kami berikan, bukti awal yang kami berikan pada saat kami melakukan pengaduan, itu semuanya adalah ITE. Sehingga apa? Ya, ITE. Kecuali saya bawanya tidak ITE. Kan itu nih. Apa? Ada seseorang yang katanya ahli tertentu. Fotonya begini. Tung. Pakai apa dia mau mengatakan, oh itu non identik 93,sekian%. Pakai apa? Apakah bisa dikuantifisir secara matematik manual? Ya, kita tanya sama beliau, makanya masukin ke pembuktian. Jadi saya tidak mau berdebat. Saya hanya ingin menyampaikan, buktikan saja. Yang pasti Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa dia akan membawa dan akan memperhatikan jika dipersilakan. Ya. Dan tentu UGM akan menyampaikannya. Kan kira-kira gitu. Sehingga apa? Dari dulu dia selalu memotong. Ya, silahkan mau dibuktikan apa ini palsu tidaknya itu silahkan di pengadilan itu mengenai pasal pencemaran nama baik silahkan. Ya, walaupun saya berpendapat yang namanya menilai ini jam Anda ini asli atau tidak itu tidak kena namanya pencemaran nama baik karena tidak menuduhkan sesuatu hal, tapi menilai suatu barang. Oh ini palsu, ini asli. Saya nggak sepakat. Itu nggak sepakat nggak apa-apa, biarkan dulu. Tuduhkan. Baik. Nggak bisa. Karena tuduhkan. Makanya saya bilang tadi beliau ini berada bersama dengan Dr. Tifa. Saya tidak hanya Dokter Tifa, saya kemarin juga belain yang namanya Nikita Mirzani. Ini karena apa? Karena persoalannya ada sering kali. Pak berada dengan Dokter Tifa enggak? Saya tanya, Bapak konversi pers bersama Dokter Tifa enggak? Saya diundang. Saya diundang karena saya ada sebagai ahlinya. Oke. Mas Ajis, boleh ditanggapi apa yang disampaikan oleh Prof. Ya, ini menurut saya wawasan penting ya untuk masyarakat, untuk penegak hukum dan juga untuk mahasiswa yang hadir. Artinya dapat dilihat sebenarnya undang-undang kita ini seperti apa. Terus saya tanggapi juga tadi yang Pak Arianto katakan nanti ijazah dibuktikan di pengadilan. Saya waktu itu pengacaranya Gus Nur sama Pak
Bambang Tri juga nggak ada tuh Pak Jokowi dibawa ke sana terus ijazahnya nggak ada. Jadi nggak ada. Jadi maksud saya tidak ada pembuktian itu. Itu halusinasi gitu kan. Saya secara empiris bisa mengatakan demikian karena waktu itu saya alami. Saya minta ijazah segala macam mau dicek. Enggak, ini perkaranya tadi Undang-Undang ITE dan juga perbuatan menimbulkan keonaran kan begitu. Ya, jadi makanya ini adalah persoalan menggeser isu, menggeser isu dari persoalan dulunya persoalan kebesaran orang ternyata tidak, kemudian dianggap fitnah bencana baik. Sekarang geser lagi isunya ke Undang-Undang ITE pasal 32 35. Itu kan. Ini pergeseran isu. Ya bisa mesin. Catat, bisa manusia, bisa mesin. Karena apa? Ini untuk informasi elektronik yang terkait dengan dunia perbankan, e-commerce, dunia ekonomi digital gitu loh. Terus ini ada orang menganalisis, mengatakan ini palsu. Sekali lagi, dikatakan jam ini palsu, jam ini asli atau tidak, itu bukan urusan dengan dalam konteks pasal 35 maupun juga sebenarnya pencemaran nama baik. Pasal 27. Pasal 27. Tapi ini yang menarik. Artinya ketika tadi dikatakan bahwa ini dikatakan palsu, menilai sesuatu palsu. Nah, ini tidak dapat dikenakan pencemaran nama baik. Apakah Anda setuju dengan itu? Ya tentu tidak. Ini kan secara fakta kan gampang kok. Digembar-gemborkan sampai ke kuburan. Ya kan? Bahwa ijazah Pak Jokowi yang manapun disebutkan. Yang 2 kali periode presiden tahun sekian sampai tahun sekian. Ini palsu. Jadi kalau diambil angle tersendiri, ya monggo. Sampai kapanpun kita 3 tahun pun nggak akan selesai diskusi. Saya mau mengatakan tidak ada yang mengatakan UU ITE itu seperti yang beliau sampaikan saja. Karena tentu jika ada yang dilanggar berdasarkan UU ITE, yang digunakan UU ITE. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa dokumen atau bukti yang kami berikan, bukti awal yang kami berikan pada saat kami melakukan pengaduan, itu semuanya adalah ITE. Sehingga apa? Ya, ITE. Kecuali saya bawanya tidak ITE. Kan itu nih. Apa? Ada seseorang yang katanya ahli tertentu. Fotonya begini. Tung. Pakai apa dia mau mengatakan, oh itu non identik 93,sekian%. Pakai apa? Apakah bisa dikuantifisir secara matematik manual? Ya, kita tanya sama beliau, makanya masukin ke pembuktian. Jadi saya tidak mau berdebat. Saya hanya ingin menyampaikan, buktikan saja. Yang pasti Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa dia akan membawa. Oke, kembali di dua sisi tadi menanggapi apa yang disampaikan Prof. Henry. Ini ada pengalian isu dari pasal-pasal 27, kemudian 32 dan 35. Tanggapannya boleh, silakan Prof. Firman. Jadi mengenai 27 kan sudah tidak ada. Masuknya kan ke pasal pidana umum. Biar saya tanggapi langsung nih. Makanya harus baca kan gitu. Mengenai pasal 323 itu memang ada. Kenapa? Karena ada suatu proses. Kami melihatnya itu adalah suatu manipulasi. Ada suatu ijazah yang secara material itu ijazah Pak Jokowi. Yang secara material itu sudah dinyatakan oleh UGM adalah ijazah Pak Jokowi yang telah mengikuti Tridharma Perguruan Tinggi dan selesai dan asli. Itu tidak ada putusan pengadilan yang mengatakan itu palsu. Bukti-bukti awal yang kami bawa itu semua adalah bukti ITE. Maka kami terpaksa menggunakan ITE. Kayak saya mau mengatakan terpaksa karena dibilang seakan-akan diarahkan sebagainya. Bagaimana kami menggunakan semua data ITE? Kita menggunakan pasal ITE disalahkan. Kan saya mau menyampaikan seperti itu. Jadi saya pikir itu jawaban saya. Bahwa yang kami bawa adalah semua dokumen ITE. Rekayasa yang dibuat sebagai ada suatu ijazah Pak Jokowi, dibilang fotonya bukan Pak Jokowi. Bisa dilihat segala macam, bisa kalau kita proyeksikan yuk, kita lihat ini fotonya si A. Saya nggak usah sebutlah namanya orangnya. Sehingga apa? Itulah rekayasanya. Dan bisa dikuantifisir. Setelah kami melakukan bla 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 dengan kalau nggak salah nanoteknologi atau apalah ada kata nanonya disampaikan sama beliau gitu kan, menggunakan face recognition dan sebagainya, itu ada kok disampaikan. Walaupun apa yang dikatakan Prof. Henry ini di pasal 35 ini urusannya dengan perbankan, kemudian e-commerce atau ekonomi digital. Tidak ada undang-undang informasi teknologi dan transaksi elektronik. Kan itu bunyinya. Artinya ada unsur informasi teknologi, ada transaksi elektronik. Saya tidak membantah beliau mengatakan ada unsur
transaksi elektronik di situnya karena UU ITE. Oke. Jadi saya pikir itu aja mudah menjawabnya. Prof. Henry, Transaksi elektronik itu di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang ITE yang pertama itu adalah perbuatan hukum baru dengan komputer atau jaringan komputer. Persoalannya mereka itu ketika melakukan perbuatan itu pakai komputer atau jaringan komputer atau tidak? Itu satu. Yang kedua, harus dibuktikan ada informasi elektronik yang berubah kalau pasal 32 atau 35. Informasi elektronik yang berubah itu aslinya seperti ini metadatanya, kemudian berubah, kapan berubahnya, harus ada metadatanya, di mana merubahnya, ya itu semua harus ada data metadatanya dan itu harus dari ahli digital forensik dan itu semuanya ada chain of custody-nya, bukan sesuatu yang ada di luar, tapi harus terjadinya harus ada di komputer pengguna pelaku. Katanya kan pakai komputer pelakunya ada perubahan atau korbannya ada perubahan. Sekarang yang berubah di komputernya Pak Jokowi apa? Yang dimanipulasi oleh mereka lalu ada ini manipulasinya kapan, tanggal berapa, jam berapa, oleh siapa, itu harus ada metadatanya. Apa betul berubah? Lalu kemudian seolah-olah menjadi asli. Kalau tidak, itu namanya ngawur, itu namanya membuat norma baru. Dia belajar dari mana? Gitu loh. Baik, saya 15 tahun ngurusi Undang-Undang ITE. Ya, baik. Saya bergeser ke Pak Rianto dulu. Tadi yang cukup menarik adalah Bang Aziz sempat bilang bahwa pada sidang terdahulu Bambang Tri juga tidak ada pembuktian di sidang. Seperti apa Pak Rianto? Itulah contoh ya bahwa cara membuktikan ijazah itu palsu atau tidak. Sementara kalau dari sini adalah pakai konstruksi hukum yang berlaku selama ini, yaitu kalau untuk membuktikan ijazah biasa itu maka harus ditanyakan kepada universitas yang mengeluarkan. Sedangkan dari sana harus dibuktikan dulu ijazahnya yang mana, ada apa tidak, dibandingkan kalau ada itu berarti asli apa tidak ketahuan. Jadi gini, besok ini yang sidang yang akan jalan itu ya. Ini sekalian saya nutup ya. Baik. Besok ini yang akan terjadi adalah pada fase pertama pada hakim. Dia mesti akan mencari-cari itu. Ini sebetulnya ijazah itu asli apa enggak sih? Dan saya yakin pasti Gama dulu dipanggil itu. Karena yang di berkas ada itu. Kan nanti kemudian disanggah oleh dari sana. Tadi itu ini nggak bisa gini. Dari situlah nanti akan ada keyakinan hakim bahwa ini palsu atau tidak. Disitulah saya mengatakan bahwa kalau pembuktian ini memang harus ditunjukkan dulu asli apa tidak. Tapi fase pembuktiannya seperti itu contohnya. Dari versi sini dan dari versi sana adu bukti. Nah, kalau udah itu ketahuan, hakim akan mengambil kesimpulan, oh ini asli. Barulah yang kedua itu tadi untuk memastikan pasal mana yang itu terlibat dari pasal yang tadi itu yang disanggah atau sana itu begitu Pak. Jadi pembuktiannya itu asli apa tidak dulu, tapi dengan versi yang sini plus dibanding dengan pembuktian versi sana. Baik. Kalau sudah gitu hakim baru akan menginjak kepada seberapa besar pasal yang dijatuhkan itu karena itu tergantung daripada perbuatannya itu memenuhi unsur apa tidak gitu. Itu baik. Kira-kira. Ini terkait dengan kehadiran Pak Jokowi menyatakan akan hadir kemudian menunjukkan ijazahnya. Apa betul akan hadir? Jadi sekaligus saya menjawab tadi pertanyaan beliau yang ini berbeda dengan Bambang Tri sebagai sangat berbeda. Dan ini lebih bagus. Bapak hadir. Bapak akan hadir, akan menunjukkan. Hadir secara fisik? Secara fisik. Jika diundang dan diperbolehkan. Hadir. Sangat berbeda. Kalau beliau mengatakan tadi bagaimana membuktikan? Ya beda lah. Hari ini Bapak hadir. Bapak sudah menyampaikan konfirmasinya akan hadir dan akan menunjukkan secara fisik jika diperkenankan oleh persidangan peradilan. Dan tentunya itu akan membuat semua ini jadi berbeda dong. Karena kenapa? Saya harus verifikasi, mohon maaf. Waktu dulu yang disampaikan beliau ini itu bukan kita, bukan Bapak. Persoalan terserah mau ngomong persoalan. Tapi kalau yang ini Bapak dengan ijazahnya ingin menyatakan saya itu memiliki ijazah asli. Saya rasa gitu. Baik. Bang Aziz terakhir, akan hadir secara langsung secara fisik dan membawa ijazahnya. Akankah ini berbeda? Yang pertama waktu itu pelapor juga nggak datang, gitu. Jadi sama. Kemudian yang kedua saya agak skeptis, jadi harus saya katakan yang mengatakan akan hadir ini adalah yang mengatakan bahwa mobil SMK sudah diproduksi berapa banyak kan begitu kan sudah ini. Yang kedua yang akan bilang datang ini adalah yang mengatakan IKN tidak menggunakan uang APBN.
yang mengatakan akan datang ini yang mengatakan juga bahwa kereta cepat tidak menggunakan APBN dan akan menuntaskan masa gubernur kemudian 5 tahun kan begitu. Tapi faktanya kita sama-sama tahu. Jadi skeptis kami dan beberapa kalangan masyarakat menanggapi hal tersebut tentu saya seperti itu. Jadi yang ketiga adalah bagaimana kasus itu saya bilang sama karena objeknya sama waktu itu mengenai ijazah juga gitu. Jadi yang paling top waktu itu yang hadir adalah iparnya Pak Jokowi waktu itu menjelaskan soal beberapa hal yang terkait pemeriksaan di kepolisian. Itu aja. Jadi tidak ada tuh sampai dibawa segala macam itu. Kita mendesak waktu itu, tapi memang kita kan ngerti hukum juga gitu kan. Jadi tahu bukan itu objeknya. Baik, gitu. Mas Haji singkat. Ketika misalnya Pak Jokowi betul-betul datang membawa ijazahnya, lalu bukti-bukti seperti apa yang sudah dipersiapkan oleh Dr. Tifa dan Mas Suryo? Iya, tentu saja nanti kita akan lihat di persidangan kan begitu. Kita akan adu bukti. Tadi kan bahasanya juga seperti itu. Kita akan adu bukti, lihat bagaimana ijazah yang seperti apa yang kita katakan asli. Itu lagi-lagi ranah dari para terdakwa. Kita mendukung sebagai PH-nya. Jadi jangan disamakan nih, ini mispersepsi juga. Jadi pembela itu berarti sama mengatakan seperti itu. Bukan saya yang membuktikan nanti kan, tapi pihak terdakwa kita secara formilnya mendukung bagaimana due process itu berjalan dengan baik. Waktu sudah terbatas. Saya hanya meluruskan bahwa kalau belum terbukti jangan disampai persangkakan. Itu aja. Sehingga apa yang saya sampaikan, yuk kita lihat ya. Bapak sudah memberikan konfirmasi akan hadir. Kalau dibilang skeptis dan sebagainya, itulah yang terjadi kan. Ijazah asli bilang ijazah tidak asli. Kan gitu, itu skeptis. Baik. Sehingga yang saya sampaikan, yuk kita ikuti, kita cermati, saya setuju. Saya tidak akan mengomentari, dibilang kan, karena saya adalah pembela dan sebagainya. Oke, oleh karena itu, yuk kita duduk manis, kita tunggu pembuktian di pengadilan. Selesai itu. Tunggu pembuktian di pengadilan. Dan yang paling ditunggu-tunggu satu, kehadiran Pak Jokowi membawa ijazah aslinya. Itu yang kita Tapi kan tadi ada tanda bintangnya ketika diundang dan juga diperbolehkan untuk hadir begitu. Kita sama-sama tunggu ya nanti seperti apa. Dan demikian dua sisi pada malam hari ini.